Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika bersama saya, Leli Rahmawati. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Ayo, gimana perasaannya kalian akan belajar matematika kali ini? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang inverse fungsi komposisi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis inverse dari fungsi komposisi dengan tepat melalui proses pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse dari fungsi komposisi berdasarkan analisis atas informasi yang digunakan dengan tepat melalui pembelajaran problem-based learning. Nah, ini adalah contoh implementasi inverse fungsi komposisi dalam dunia nyata ya teman-teman. Nanti kita bisa gunakan untuk mengubah kayu gelondongan menjadi kayu papan lalu menjadi kursi, untuk menghitung tunjangan keluarga, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Pada proses pembelajaran ini, nanti kita akan menggunakan PBL. Yang pertama, nanti kita akan mengorientasi suatu masalah, setelah itu berkelompok, setelah itu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika sudah ketemu penyelesaiannya, nanti kita bisa presentasikan, lalu bisa membuat kesimpulan secara bersama-sama. Dadi nyong mulang maning iki dene iki mulang kelas kene maning nggih tes time nggih masyaallah. Aduh Jan. Nyong tadi kamu tan zamane gemien gue lagi tak mulang lah nyong antonim. Ngantek rondina romenge ora mung rampung kok iki kon mulang ngene maning Jan. Aduh nane kewajiban ya premane. Absen nanyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, Prime. Di sini wis pada mempeng mbok mulai mbok. Wis, Pak. Iya, pancen kudune kayak gue nyong ya, biyen zamane lagi sekolah STM kayak kowe-kowe pada. Wow, tenan. Pelajaran apa bae nang tegarap dewek? Matematika tegarap. Ana pelajaran bahasa Indonesia tegarap. Bahasa Inggris tegarap. IPA tegarap. IPS tegarap. Ngantek IP-ne nyong tegarap dewek nang tegarap dewek. Oh alah, gula nggak guru cepet nangkah kayak gini. Oh alah jangan malu pendek deh kok digarap dewek ngapa-ngapa aja. Oh alah ya wis. Pak Bro, mandang serius lagi nyong lagi pada semangat banget belajar ke. Oh ayo gue. Iya. Ya wis. Kayak kena nyong gemian mulang antonim maring kowe pada rong dina romengi ora rampung. Kita dadi nyong ceritanya kepengen mengulang lagi. Tapi pada paham intinya lah ya bahwa antonim gue adalah perlawanan kata. Jadi kata apa bae nang dunia ki ya? Gue ana lawan katane. Lanang lawan katane wadon. Suami lawan katane istri. Padang lawan katane petang kayak kue. Dadah salah-salah. Wis pada sinau, Mbok? Wis, Pak Guru. Ya wis, iki mulai bala ya. Pokoke kata apa bae sing mengkon nang Pak Guru disebutna, nang kowe pada dicarikan lawan katane, dicarikan antonime ya. Nggih, Pak. Oke, awas lo ya. Janji mengko kaya wingi maning kedadiane. Rong dina romengi rampung-rampung gara-gara ngurusi antonim tok. Pakon kowe nanyong. Iki anak metunan ae kowe nanyong masa. Wis, mulai. Siki Pak Guru takon. Lawan katane Jawa. Lawan katane urip. Mati. Pintar guys, jenenge pintar guys. Mulai mandan pintar-pintar guys murid nyong. Siki lawan katane pentut. Warut.
Kencot warek. Wah. Ya 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 ya. Ya, benar. Wah, pinter banget ge. Waduh, ge tambah semangat ge nyong ge sebagai pak guru ge. Ora sia-sia nyong boleh mulang 3 tahun ora rampung ngomong antonim wae. Ya wis, sing anak-anak balik maneh ya, mari antonim. Lawan katane gede. Ora gede. Gede lawan katane apa? Lawan katane gede. Ora gede. Lawan katane gede kowe Ora gede. Aduh, kan wis. Lawan katane adoh. Ora adoh. Lawan katane bengi. Ora bengi. Mangkat. Ora mangkat. Resik. Ora resik. Pinter. Ora pinter. Abot. Ora abot. Enteng. Ora enteng. Bade, ora bade. Dunga, ora dunga. Ciut, ora ciut. Amba, ora amba. Sembayang, ora sembayang. Matang, ora matang. Tuku, ora tuku. Mencret, ora mencret. Wah, ayo yang karuan. Oh, sadar. Gak mulang kelas kene kok ya. Nonton mulang antonim kok ya. Si bodoh bae pada udah aku mau lagi nih pertama kali mandan pinter-pinter maju keton gablonge pada Nah, teman-teman, setelah melihat tadi video apersepsi, sekarang sudah ingat lagi kan tentang definisi fungsi inverse? Iya, betul sekali. Fungsi inverse itu merupakan fungsi kebalikan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti antonim gitu ya, teman-teman. Kalau dalam matematika disebutnya sebagai fungsi inverse. Nah, untuk komposisi fungsi itu tersendiri, untuk F lingkaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Dan jika menjadi G of X, maka G itu yang dalam kurung adalah Fx-nya. Nah, sekarang inverse fungsi komposisi itu apa sih, teman-teman? Ini begini, untuk fungsi komposisi yang kemarin kita sudah pelajari di bab sebelumnya, misalkan saya punya himpunan A, B, C. Fungsi A ke B ini disebut fungsi F, sedangkan B ke C disebut fungsi G. Fungsi GOF itu adalah fungsi di mana A ke B dan B ke C. Jadi fungsi A ke C itu disebut sebagai fungsi komposisi GOF. Nah, untuk inverse atau kebalikan dari fungsi GOF berarti kan nanti dari C ke A gitu ya teman-teman ya. Maka fungsi komposisi GOF itu memetakan A ke C. Sedangkan inverse fungsi komposisi tadi dia memetakan C ke A. Memetakan C ke A itu artinya C itu nanti memetakan ke B, B memetakan ke A. Maka C memetakan ke B itu disebut sebagai inverse G dan B memetakan ke A itu disebut sebagai inverse F. Maka diperoleh inverse dari fungsi GOF itu sama dengan F inverse lingkaran G inverse. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan permasalahan yang ada di layar. Ini ada masalah pabrik ayah, Messi, dan Arga. Ini ceritanya ada kakak beradik yang bernama Messi dan Arga. Yuk kita dengarkan percakapannya. Kak Messi, kemarin aku habis dari pabrik ayah, kata Arga. Oh iya, lalu ada masalah apa, Dek? Ternyata pabrik ayah punya 2 mesin, Kak. Mesin pertama mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, mesin kedua itu mengubah bahan setengah jadi tadi menjadi bahan jadi. Kata ayah, mesin pertama bisa memproses 2x plus 8 bahan mentah. Lalu mesin yang kedua? Kalau yang kedua bisa memproses 2x min 6 bahan setengah jadi, Kak. Lalu,
Kemarin ayah minta tolong Arga buat menghitung jumlah bahan jadinya kalau bahan mentahnya adalah X. Oh gitu, ayo kita hitung sama-sama, Dek. Kak Messi bantuin. Oke, makasih, Kak. Tapi kalau dibalik gimana ya, Dek? Maksud Kakak, maksudnya kalau bahan jadinya yang X, bahan mentahnya butuh berapa ya? Kita hitung juga deh ya, Kak. Oke, kita hitung sama-sama yuk. Nah, ini orientasi masalah yang tadi, masalah antara Messi dan Arga yang sudah didiskusikan. Yaitu sebuah perusahaan menggunakan 2 buah mesin untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Mesin pertama mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan mesin kedua mengubah dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Mesin 1 dianalogikan dengan fungsi fx sama dengan 2x plus 8, dan mesin 2 dianalogikan dengan fungsi gx sama dengan 2x min 6. Pertanyaannya, apabila bahan mentah yang digunakan sebanyak X, tentukan persamaan hasil bahan jadi. Yang B, apabila dihasilkan X bahan jadi, tentukan rumus persamaan bahan mentah yang digunakan. Yang C, tentukan inverse dari fungsi mesin 1. Yang D, tentukan inverse dari fungsi mesin 2. Yang E, tentukan nilai F inverse lingkaran G inverse X. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, ayo silakan kerjakan dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa mencari referensinya di internet, di buku, atau bisa tanya dengan guru atau teman yang sudah mengerti ya. Nah, tadi hasil diskusinya boleh disampaikan di depan. Oke, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Tadi itu ada bahan mentah atau kita sebut sebagai himpunan A, himpunan B-nya bahan setengah jadi, setelah itu menjadi bahan jadi. Tadi untuk yang A itu disuruh mencari persamaan hasil bahan jadi. Jadi nanti kita mencari GOF-nya ya teman-teman, karena nanti A ke B, B ke C, artinya kita akan mencari G lingkaran F. Setelah itu yang B, itu kita balik, akan mencari persamaan dari fungsi bahan mentah. Jadi kita akan mencari inverse dari GOF-nya, gitu ya teman-teman. Nah, untuk mencari nilai GOF-nya, artinya nanti kita akan mencari G, Fx-nya. Fx-nya itu yang di dalam kurung kita ganti fungsinya menjadi 2x plus 8. Maka kita substitusikan ke fungsi Gx menjadi 2 dalam kurung 2x plus 8 dikurangi 6. Setelah itu kita kalikan yang di dalam kurung. Jadi 2 kali 2x sama dengan 4x, 2 kali 8 sama dengan plus 16 dikurangi 6. Nah, yang bisa kita selesaikan adalah plus 16 kurangi 6 itu sama dengan positif 10. Maka fungsi GOFX-nya itu adalah 4x plus 10. Untuk yang B, kita mencari inverse dari poin A tadi. Maka kita misalkan fungsi GOF-nya itu Y, maka didapat Y sama dengan 4x plus 10. Kita pindah ruas 10-nya menjadi Y min 10 sama dengan 4x. Maka nilai X-nya adalah Y min 10 per 4. Jadi, inverse dari GOF X-nya itu adalah X min 10 per 4. Nah, untuk poin yang C, kita mencari inverse dari fungsi F. Maka kita misalkan Y-nya itu sama dengan 2x plus 8. Maka nilai
8-nya, positif 8 pindah ruas jadi min 8, maka didapat 2X sama dengan Y min 8. Maka nilai X-nya adalah Y min 8 per 2. Nah, jadi inverse dari X-nya itu X min 8 per 2. Sedangkan D itu nilai inverse dari fungsi GX. Maka 2X min 6 sama dengan Y. Itu kita pindah ruas min 6-nya menjadi plus 6. Maka didapat 2X sama dengan Y plus 6. Nilai X-nya adalah Y plus 6 per 2. Maka inverse dari GX adalah X plus 6 per 2. Untuk mencari nilai F inverse lingkaran G inverse, maka kita gunakan hasil dari poin C dan D tadi ya teman-teman. Maka F inverse lingkaran G inverse itu sama dengan F inverse G inverse. G inverse dalam kurung itu tadi ketemunya adalah X plus 6 per 2. Sedangkan F inverse-nya kan tadi X min 8 per 2, maka nilai X-nya kita ubah menjadi X plus 6 per 2. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Karena ini X plus 6-nya per 2, maka 8-nya kita ubah menjadi per 2, menjadi 16 per 2. Setelah itu, kita jumlahkan seperti biasa. X plus 6 dikurangi 16. Iya, jadinya X min 10 per 2. Nah, karena ini per 2, itu kan sama dengan dibagi 2 per 1. Setelah itu, 2 per 1-nya kita balik karena operasi hitungnya kita ubah menjadi kali, menjadi X min 10 per 2 dikali 1 per 2. Artinya hasilnya menjadi X min 10 per 2. Jadi nilai F inverse lingkaran G inverse X itu X plus 10 per 4. Oh maaf, tadi per 4 maksudnya ya teman-teman. Nah, dari permasalahan tadi kita bisa simpulkan. Coba perhatikan masalah B dan E, teman-teman. Oh, ternyata hasilnya sama ya, teman-teman. B itu adalah X min 10 per 4, E juga X min 10 per 4. Nah, tadi kalau yang B itu inverse dari GOF, kalau yang E itu tadi nilai dari inverse X lingkaran G inverse, gitu ya teman-teman. Maka setelah itu kita bisa simpulkan gimana ya, ayo? Nah, kesimpulannya berarti tadi nilai GOF inverse X-nya itu sama dengan F inverse lingkaran G inverse X. Nah, sudah terbukti ya teman-teman ya? Sepakat ya semua ya? Oke. Nah, ini saya punya 3 soal. Silakan kerjakan. Boleh komen di bawah jawaban nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Nah, ini untuk refleksi hari ini. Gimana pembelajaran hari ini, teman-teman? Apakah teman-teman senang atau tidak? Apakah pembelajaran tadi menarik atau tidak? Silakan boleh komen di bawah. Atau kalau ada saran-saran juga boleh di bawah ditulis. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita kembali bertemu lagi nanti kalau saya membuat video-video pembelajaran lainnya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.